Zaman Miocene adalah zaman di mana seekor mamalia sedang mengalami masa evolusi besar mereka, serta penyebaran mamalia pemakan rumput yang semakin meluas di sebentang daratan kala itu. Juga, penyebaran rumput yang mengubah landscape dunia menjadi sabana, menjadikannya masa penting dalam pembentukan kehidupan modern seperti yang kita kenal saat ini. Di zaman ini, nenek moyang mamalia modern bisa mencapai ukuran tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan keturunannya yang hidup di zaman saat ini. Contohnya seperti Entelodon. Sekilas mamalia purba ini memiliki rupa yang hampir mirip dengan babi modern. Namun, Entelodon bukanlah nenek moyang langsung dari seekor babi saat ini, dan malah memiliki garis evolusi yang cukup berbeda dibandingkan makhluk modern yang hampir mirip dengannya. Entelodon bukanlah nenek moyang langsung dari seekor babi, namun Entelodon adalah kerabat dari seekor paus dan kuda Nil. Kemiripan antara Entelodon dan babi modern merupakan contoh dari evolusi konvergen, di mana spesies yang tidak berkerabat dekat mengembangkan fitur serupa secara mandiri karena beradaptasi dengan lingkungan atau gaya hidup yang sama. Entelodon hidup sekitar 38 hingga 16 juta tahun yang lalu, tepatnya pada zaman Miocene. Entelodon pertama kali muncul di Asia dan kemudian menyebar luas ke seluruh Eropa dan Amerika Utara. Entelodon memiliki rupa yang cukup mengerikan. Ia memiliki rahang kuat, gigi yang runcing, dan juga memiliki tonjolan tulang yang khas di samping pipi mereka. Dengan tampang yang mengerikan itu, Entelodon juga disebut sebagai babi neraka. Entelodon memiliki tubuh yang besar dan kekar, dan beberapa spesies dapat memiliki panjang hingga lebih dari 2 meter. Serta mamalia ini juga memiliki tinggi di bagian bahu sekitar 1,8 meter. Namun, ukuran Entelodon bervariasi di berbagai genus dan spesies, dengan beberapa spesies yang lebih kecil daripada spesies yang lebih besar. Entelodon memiliki kepala memanjang, dengan moncong lebar, serta dilengkapi juga dengan rahang yang kuat. Otot rahang yang berkembang dengan baik memungkinkan Entelodon untuk menghancurkan tulang dan mengonsumsi berbagai macam sumber makanan mereka. Serta mamalia prasejarah ini memiliki gading panjang dan melengkung yang menonjol dari rahang bawahnya. Gading ini kemungkinan digunakan untuk berbagai macam tujuan, seperti berkelahi, menggali makanan, atau menunjukkan dominasi mereka. Entelodon juga memiliki gigi tajam yang sangat cocok untuk mengiris daging dan menggiling bahan tumbuhan. Entelodon memiliki tubuh yang kokoh serta juga memiliki punuk yang mirip dengan punuk bison modern. Entelodon memiliki karakteristik fisik yang sangat sesuai dengan gaya hidup omnivora mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengonsumsi beragam sumber makanan dan berkembang di berbagai ekosistem selama zaman Eocene. Ini adalah tengkorak dari Entelodon. Dengan struktur gigi seperti ini, mungkin kalian mengira jika Entelodon merupakan seekor predator pemburu. Namun nyatanya tidak seperti itu. Entelodon memiliki set gigi lengkap di setiap kuadran rahangnya, seperti 3 gigi seri, gigi tajam yang menonjol, serta memiliki 3 gigi geraham yang kecil. Kombinasi gigi ini menunjukkan pola makan yang beragam, memungkinkannya dapat memakan tumbuhan dan merobek daging dengan taring tajamnya, dan sekaligus menunjukkan bahwa mereka bukanlah karnivora, tetapi bagian dari makhluk omnivora. Meskipun Entelodon memiliki kemampuan berburu, struktur tubuh dan adaptasi mereka menunjukkan bahwa mereka adalah pemakan bangkai. Dengan indera penciuman mereka yang tajam, ditambah dengan bidang pandang yang luas, memungkinkan mereka menemukan bangkai dari jarak yang cukup jauh. Entelodon dapat memanfaatkan ukuran dan kekuatan mereka untuk mengusir predator yang lebih kecil dan mengambil bangkai untuk diri mereka sendiri. Dengan ukuran tubuh sebesar itu, Entelodon kemungkinan besar adalah hewan yang agresif dan teritorial. Mereka menggunakan gading dan ukuran tubuh mereka untuk mengintimidasi atau melukai saingan dan melindungi sumber daya mereka. Perkelahian antara Entelodon mungkin melibatkan pertunjukan dominasi. Entelodon kemungkinan akan menggunakan gading dan tonjolan di pipi mereka untuk menegaskan posisi mereka dalam hierarki sosial. Mereka kemungkinan juga bertarung untuk mendapatkan akses ke makanan dan kesempatan memikat Entelodon betina. Perkelahian di antara Entelodon semakin diperkuat dengan penemuan fosil tengkorak mereka yang sebagian ditemukan memiliki bekas gigitan dari Entelodon lain, menunjukkan bahwa makhluk ini memang sering berkelahi untuk memperebutkan wilayah, makanan, ataupun untuk memikat lawan jenis mereka.
Fosil Entelodon pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada abad ke-19 oleh paleontologi asal Prancis bernama Auguste Aymar. Beliau juga sekaligus adalah orang yang pertama kali memberi nama genus ini sebagai Entelodon. Pada awalnya, fosil Entelodon yang ditemukan ini disalahartikan sebagai hewan yang mirip babi lain karena bentuk tengkorak yang besar dan kekar mirip babi. Baru setelah Aymar mendeskripsikannya secara formal sebagai genus baru, barulah hewan ini dipahami sebagai kelompok tersendiri dari mamalia purba yang dikenal sebagai Entelodon. Lalu, setelah penemuan fosil pertama di Eropa, fosil Entelodon lain berhasil ditemukan secara luas di wilayah Asia dan juga ditemukan di Amerika Utara. Penemuan fosil yang meluas ini menunjukkan bahwa Entelodon tersebar di berbagai daratan di bumi kita pada zaman Miosen. Dengan penyebaran populasi yang luas itu, tapi kenapa mamalia ini bisa punah? Sama seperti makhluk purba punah lainnya, kepunahan Entelodon masih sangat sulit untuk mendapatkan penyebab pasti faktor kepunahan mereka. Namun, para ahli berasumsi bahwa mereka punah kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan iklim besar, serta kedatangan predator baru yang dapat menyaingi mereka, ataupun mereka tidak dapat beradaptasi terhadap lingkungan baru. Bisa jadi juga karena semakin berkurangnya sumber makanan mereka. Jadi, sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video berikutnya.